Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dalvi Regika dengan NIM 1901046 dan saya Rizka Melia Hanum dengan NIM 1901069 dari kelas S1 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 dengan dosen pengampu Bapak Apotekar Hayul Fadli MSI. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang teknik isolasi senyawa quinon. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, judul jurnal dan sampel yang diteliti. Yang kedua, skema prosedur isolasi. Yang ketiga, hasil penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan. Topik 1, judul jurnal dan sampel yang diteliti. Judul jurnal yang kami gunakan yaitu identifikasi golongan senyawa antraquinon pada fraksi kloroform akar kayu mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia L. Sampel yang diteliti yaitu mengkudu, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, bangsa Rubiales, suku Rubiaceae, marga atau genus Morinda, jenis atau spesies Morinda citrifolia L. Topik yang kedua yaitu skema prosedur isolasi. Skema prosedur isolasi di mana jurnal ini melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder dari tanaman akar mengkudu atau Morinda citrifolia L. Isolasi meliputi 3 tahap yaitu ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian. Sebanyak 3 kg serbu akar mengkudu dimaserasi menggunakan pelarut metanol. Maserasi dilakukan dengan cara merendam sampel dalam metanol secara berulang-ulang selama 3 kali 24 jam. Setiap 24 jam, ekstrak disaring dan ditampung maseratnya. Semua maserat yang diperoleh selanjutnya dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan diperoleh sebanyak 67,61 gram atau dalam persennya itu 2,25%. Maserat berupa ekstrak kental metanol berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya kita lakukan proses partisi di mana ini dilakukan menggunakan pelarut yaitu dimulai dari pelarut yang bersifat nonpolar N-heksana hingga yang lebih polar kloroform. Ekstrak kental metanol kemudian dipartisi menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda. Pertama, menggunakan pelarut N-heksana, kloroform, dan metanol. Kemudian hasil partisi dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga dihasilkan fraksi N-heksana, fraksi kloroform, dan fraksi metanol, dan juga fraksi etil asetat. Kemudian dilakukan pemisahan senyawa metabolit sekunder dengan KLT. Lalu dilakukan fraksi, yaitu yang pertama fraksi menggunakan kromatografi vakum cair atau KVC. Yang kedua, fraksi menggunakan kromatografi kolom tekan atau KKT. Dan juga tidak lupa dilakukan uji fitokimia. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa fenol, flavonoid, triterpenoid, dan antraquinon itu sendiri. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga yaitu hasil penelitian. Jadi, apa-apa aja sih hasilnya? Yuk kita simak lagi.
Yang pertama, kita masuk ke uji fitokimia, di mana uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder berdasarkan perubahan warna yang dihasilkan sebagai akibat penambahan reagen tertentu. Uji fitokimia pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa fenol, flavonoid, triterpenoid, dan anthraquinone. Jadi, dari data dapat kita lihat bahwa sampel mengandung anthraquinone dengan keterangan reaksi positif 3, yang dimana artinya terjadi perubahan warna yang kuat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke hasil yang kedua, itu ada uji KKT atau kromatografi tekan. Jadi, fraksi Mg2 dianalisis menggunakan KLT preparatif untuk mengisolasi senyawa yang diinginkan. Variasi eluen yang digunakan untuk KLT preparatif ini adalah eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:1. Kromatogram hasil KLT preparatif masing-masing ditunjukkan pada gambar 2. Nah, ini dia gambar 2 profil kromatogram fraksi Mg2 hasil KLT preparatif. Hasil noda yang diperoleh kemudian dikerok dan dipisahkan dengan pelarut N-heksan untuk memisahkan isolat dari plat. Hasil isolat kemudian diuapkan dengan suhu kamar yang menghasilkan 0,8 mg. Kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kemurnian isolat dengan KLT. Nah, selanjutnya pada gambar 3, kita bisa lihat bahwa fraksi Mg2 relatif murni. Hal ini terlihat dari kromatogram yang menunjukkan adanya noda tunggal berwarna kuning. Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa hanya diperoleh satu senyawa yang relatif murni dari ekstrak kloroform akar tanaman mengkudu, yang dapat kita lihat dari kromatogram yang dihasilkan pada KLT2D dengan N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, isolat yang diperoleh berupa padatan amorf berwarna kuning. Dianalisis golongan senyawa metabolit sekunder dengan KLT semprot dengan kalium hidroksida 10%. Pengujian senyawa anthraquinone dilakukan menggunakan KLT dengan fase gerak toluen banding etil asetasam banding asetat dengan perbandingan 75:24:1 yang telah dijenuhkan sebanyak 10 mili. Noda yang dihasilkan berwarna kuning ketika disemprot dengan kalium hidroksida 10%. Warna berubah menjadi merah, mengidentifikasikan isolat Mg2 merupakan golongan anthraquinone. Nah, selanjutnya topik keempat atau topik terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat simpulan bahwa isolat senyawa metabolit sekunder dari fraksi kloroform akar kayu tanaman mengkudu menghasilkan isolat berwarna kuning. Jadi, senyawa anthraquinone pada pengujian yang dilakukan memakai kromatografi lapis tipis ketika disemprot dengan kalium hidroksida 10% menghasilkan warna merah, menandai isolat positif anthraquinone. Nah, itu tadi dia pemaparan mengenai teknik isolasi senyawa quinone. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa kembali.